Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bahar, pendamping PKH Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan pembelajaran modul 3 sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat dalam memenuhi tugas akhir diklat pencegahan dan penanganan stunting yang dilaksanakan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kasih apa kabar ibu-ibu sekalian? Mohon maaf Kurnika ganggu waktu istirahat sampean di sore hari ini untuk melakukan pertemuan terkait dengan stunting. Jadi pertemuan kali ini untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin Ibu sudah membahas tentang informasi yang perlu dicari, informasi kehamilan yang perlu dicari melalui pertemuan kelompok, melalui arisan, melalui ibu hamil, dan yang kedua informasi kehamilan melalui media cetak, media online. Kita akan membahas tentang mitos dan fakta sekitar ibu hamil. Setelah ini saya akan menyampaikan beberapa temuan mitos di daerah kita. Salah satu contoh, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan gabus karena berbau amis. Terus yang kedua, ibu hamil tidak boleh makan nanas. Ini contohnya. Terus yang ketiga, ibu hamil tidak boleh menjahit baju. Jadi menurut Ibu Nadia, ibu hamil tak boleh makan telur. Nah, kenapa? Ini masuk mitos nama fakta. Ongguan namanya. Ongguan apa enten? Ongguan. Menurut Bu ini, kenapa? Mitos nama fakta. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan gabus. Nah, tidak, ini kan gabus. Nah, fakta. Kalau menurut Ibu Hamsatun, fakta bang telur lah. Ini dia beri bertanya. masih masuk fakta ya. Fakta. Kalau menurut Ibu Susilawati, Fakta. sedangkan untuk ibu hamil tidak boleh makan nanas, ini mitos apa fakta menurut Ibu Nurfadilah? Fakta. Fakta. Kalau menurut Ibu Safa Aziza, makan nanas mitos. Oh, tak apa aja. Lain pasti kembali. Lain pasti kembali. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh menjahit baju. Menurut Bu ini kenapa nih? Ini masuk mitos apa fakta? Mitos. Menurut Ibu Hamsatun, mitos. Nah ya, jadi ini sudah menemukan pemahaman dari ibu terkait bahwasanya ada yang menganggap ibu hamil tidak boleh makan telur, ibu hamil tidak boleh makan nanas, ibu hamil tidak boleh menjahit baju. Ini ada yang beranggapan mitos, ada yang masih beranggapan fakta. Monggo pendapat Bu Rini, kenapa makan telur itu dianggap fakta bagi ibu hamil?
Nggak tahu alasannya ya. Iya. Karena kadang-kadang cuma ikut-ikutan. Kalau laki. Terus kalau yang nomor 2 ini kan ada ibu hamil tidak boleh makan nanas. Tadi ada yang jawab fakta Ibu Nurfadila ya. Kenapa? Anak boleh. Nah, anak bisa menyebabkan apa kalau makan nanas? Kegugur. Keguguran. Katanya informasinya dari mana kok bisa menyebabkan keguguran? Dari Rainbow Phone. Kita tanya orang ya. Berarti ini kan berarti masuk. Mari coba, Pak. Mari coba. Keguguran apa? Sombongku, Pak. Masa kembali. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurfadila, makan nanas bisa menyebabkan keguguran karena panas. Jadi tetap nanti informasi seperti ini harus ditelusuri dan harus nanya ke bidan yang bersangkutan atau ke tenaga medis atau bisa cari di internet. Karena nanas ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap keguguran, terhadap kehamilan ibu. Cuman karena memang sudah menjadi informasi yang simpang siur di masyarakat, maka ini sangat menguatkan di masyarakat. Terus selanjutnya tadi Bu Nurfadila sudah menyebutkan informasinya hanya dari sesepuhnya, dari ibu, dari tetangga dan sebagainya. Jadi intinya nanti kalau sampean menemukan informasi seperti ini, mitos atau fakta, sampean tidak bisa memutuskan sepihak, harus cari informasinya, bisa tanya ke tenaga medis, kalau dekat bidan bisa bidan, kalau dekat puskesmas bisa ke puskesmas, ya. Jadi silakan bertanya. Kalau dekat dengan kalau sampean punya punya internet, bisa cari di internet. Ibu-ibu bisa menyebutkan mitos-mitos yang lain yang ada di daerah sekitar sampean selain yang 3 tadi. Ada yang bisa di lingkungan sampean. Bekerja berat, Pak. Bekerja berat. Bekerja berat bisa menyebabkan keguguran. Misalnya mikul apa? Yang lain apa? Selain bekerja berat apa lagi? Belum satu ya. Belum kenapa? Apa? Dan berat. Dan selain mitos, iya. Nanti kan sudah disebutkan. Bekerja berat. Selain itu apa lagi? Yang beredar di lingkungan sampean mitos hamil itu tidak boleh gini, tidak boleh itu apa? Tidak boleh kagetan. Tidak boleh kagetan. Khusus pertama tidak boleh kerja berat, yang kedua tidak boleh kagetan. Jadi kalau ada uang jangan kaget. Kalau ada yang coba ini apa lagi? Ada enggak yang pengalaman ibu ketika hamil? Oh saya tidak boleh gini sama ibu suami misalnya. Jangan diuntahkan dulu kita lelai. Laku. Yang lain, ada yang lain enggak? Mitos. Seingat sampean sudah, yang kan sampean kan sudah pernah hamil semua kan? Harus tahu. Oh, ada oleh lari-larian, bergaan katanya. Mungkin itu ya yang disebutkan tadi, salah satunya tidak boleh kerja berat, tidak boleh lari-larian, tidak boleh stres dan lain sebagainya. Jadi intinya sumber informasi yang sudah sampean dapatkan itu harus sampean tanyakan ketika sampean kunjungan ke bidan ketika hamil. Kalau sampean udah hamil sekarang, nanti kalau anaknya atau orangnya hamil, sampean ikut mendampingi untuk tanya ya. Oh apa betul katanya orang kalau hamil tidak boleh lari-larian atau tidak boleh olahraga, tanya ke bidannya. Ya, biar nanti jelas. Kalau olahraga itu hanya untuk sampean sendiri. Karena bagaimana juga orang hamil itu harus juga dijaga kesehatannya, tetap harus juga tidak hanya makan. Jadi informasi itu harus jelas, jadi tidak hanya satu pihak informasinya, sebenarnya harus cari sumber informasi yang itu sudah
jawaban ibu-ibu sekalian ini bagi saya ini sudah memuaskan bagi saya, sesuai dengan pengalaman ibu-ibu dan bisa menentukan mitos-mitos yang ada di lingkungan sekitar. Dalam pertemuan ini perlu disimpulkan, yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Tadi yang saya sampaikan, informasinya yang tepat itu harus dipilah dan dipilih. Jangan asal-asal ada informasi gini sama yang terima. Contohnya tadi, ketika ada informasi atau ada mitos atau ada percayaan di masyarakat, tidak boleh duduk di tengah pintu misalnya. Sampai cari informasi dari siapa, ya, dicari sumbernya, ya, dicari sumbernya. Ini fakta apa mitos? Biar apa? Biar sampean dah word mikir itu. Terus yang kedua, sumber informasi itu bisa diperoleh yang pertama dari pertemuan kelompok FPS atau dari buku KIA. Buku KIA itu kalau hamil kan ada. Buku KIA kan sudah didapat semua, sampai bisa dicek pertumbuhan anaknya ada, pertumbuhan dalam janin juga ada. Nah, jadi ibu hamil ini dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Jadi jangan asal tanya. Jadi kalau bukan ahlinya, bukan bidan, bukan perawat, atau bukan pemerintah yang paham dengan itu, mending ibu jangan tanya, jangan asal tanya. Setelah pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas modul lain. Karena bagaimana juga stunting ini menjadi permasalahan bersama. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi ibu juga punya tanggung jawab. Jadi bagaimana ibu hamil ini betul-betul bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin optimal untuk menjaga bayi lahir stunting. Karena stunting ini berbahaya bagi anak dan kasihan ketika anak sampean ini bisa mengalami stunting, jadi kasihan. Karena sekarang stunting ini menjadi permasalahan nasional. Stunting ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah. Makanya sebelum kejadian stunting, maka ibu-ibu ini waktu hamil atau sebelum hamil atau waktu sudah melahirkan atau dikenal dengan 1.5 itu, janinnya atau bayinya harus betul-betul dijaga. Karena kalau sudah stunting, ibu-ibu ini tidak bisa menyembuhkan. Karena stunting ini hanya bisa dicegah, bukan disembuhkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu nanti pada pertemuan berikutnya untuk modul ke-4 nanti kita ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ibu sekalian, atas partisipasinya. Minta tolong tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran tentang sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu KPM. Sekian, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.